Shalom semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita kan tidak boleh bersalaman. Jadi beri senyuman kepada kiri dan kanan Anda, depan dan belakang. Haleluya. 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 Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena kasih-Mu begitu besar Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya bagimu.
Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu.
datang sekali lagi Tuhan di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak disembah, dan Engkau Allah yang bertakhta di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, di mana saat ini kami berdoa Tuhan. Kami mau serahkan setiap pribadi kami ke tempat ini Tuhan, dan masa kami yang seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terlebih dahulu kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mempercayakan hari ini sekali lagi untuk kami Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di mana kami mau pakai hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, di mana kami berdoa bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Mari kita beri tepukan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Silakan duduk semua. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bisa datang di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa datang memuji, menyembah Tuhan bersama-sama secara online. Dan tiba waktunya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita juga. Kita mau memberi yang terbaik di dalam kerajaan Tuhan. Biarlah pemberian kita itu adalah pemberian yang benar-benar dari hati kita, sehingga ia membawa satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita saat kita belajar memberi di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan Tuhan untuk bisa datang memuji, menyembah Engkau, sekaligus bisa mendengarkan firman-Mu untuk kekuatan kami Tuhan. Sebentar kami mau memberi, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami, sehingga apa yang kami tabur Tuhan itu juga yang kami akan tuai. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberian kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita begitu bersemangat sekali karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada setiap minggu itu memberikan satu impact, memberikan satu semangat untuk kita terus bisa bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar bagaimana mendengarkan suara profetik, suara yang diucapkan oleh nabi dan rasul dalam kehidupan kita, sehingga ia membawa perubahan, sehingga kita mengalami kuasa, sehingga kita mengalami penterobosan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sangat penting saudaraku, kita nabi dan rasul memainkan peranan penting di dalam membangunkan sebuah rumah rohani. Dan kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan telah tentukan di dalam sebuah gereja untuk mereka melayani setiap kita yang ada di tempat ini, untuk kita bisa mendengarkan secara langsung apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita melalui mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menyelenggarakan kasih karunia Tuhan di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar saudaraku bagaimana kita bisa menghormati ataupun bisa menerima wahyu kebenaran yang dinyatakan kepada kita melalui mereka. Saudara yang siman dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bukan orang asing tetapi warga, kawan sewarga daripada orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dan kita juga sebagai keluarga dan sebagai anggota, kita sedang dibangunkan di atas para nabi dan rasul untuk kita bisa menjadi sebuah rumah Tuhan yang luar biasa. Kita akan bacakan saudaraku dalam Efesus 2 ayat 19 hingga yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan dengan baik-baik kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang ke-20, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Di sini kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan lagi orang asing tetapi kita adalah warga dari orang-orang kudus, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, di mana kita harus dibangunkan di atas para nabi dan para rasul.
Jadi saudara, kita sangat beruntung dan kita menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anggota ataupun warga kerajaan sorga, di mana kita harus dibangunkan di atas para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang menyampaikan wahyu Tuhan, kebenaran Tuhan kepada kita untuk kita bisa bergerak maju. Sangat penting saudaraku, seringkali saya tekankan bahwa pentingnya kita mengenali rasul kita di dalam gereja, menghormati mereka karena mereka lah orang-orang yang akan menyatakan wahyu Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita menolak ataupun tidak peduli akan wahyu Tuhan, sudah pasti saudaraku, kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita mendengarkan kebenaran yang kita terima dari para nabi dan rasul saudaraku. Ini sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang menyatakan isi hati Tuhan kepada kita semua. Sehingga kita bisa dibangunkan di atas para nabi dan rasul, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita dalam membangun sebuah rumah rohani. Kita baca saudaraku dalam Yakobus 1, 17 hingga 18. Yakobus 1, 17 hingga 18. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saya ulangi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ke-18, atas kehendaknya sendirilah ia menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menerima firman yang lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, datangnya dari sorga dan dinyatakan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan, datangnya dari atas Bapa segala terang, dinyatakan kepada kita supaya kehidupan kita menerima anugerah yang sempurna. Dan firman ini disampaikan oleh para nabi dan rasul dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan ini menjadi benih kebenaran dalam hidup kita, sehingga ia berbuah, di mana benih yang ditabur ini akan berbuah dalam kehidupan kita. Oleh itu saudaraku, kita tahu bahwa para rasul diberikan tugas ini untuk menanam benih kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga firman ini berkuasa menyelamatkan kita dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting saudaraku. Jadi semuanya itu bermula dari sebuah benih. Firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan yang disampaikan buat kita adalah firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, yang berkuasa mengubah kehidupan kita, yang membawa penterobosan di dalam kehidupan kita. Pentingnya firman Tuhan atau pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Amin. Atas kehendaknya sendirilah yang menjadikan kita oleh firman-Nya supaya tingkat tertentu kita menjadi anak sulung dari antara semua ciptaannya. Ini sangat penting saudaraku, kita mengerti bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi dan rasul Tuhan di tengah-tengah kita itu berkuasa di dalam kehidupan kita, ya seperti benih di mana ketika ditanam dalam hati kita yang menghasilkan buah yang baik. Saudaraku, semuanya itu bermula dari sebuah benih. Benih itu akan menghasilkan buah, dan jika kita izinkan benih itu bertumbuh dalam hati kita dan kita mula merenungkan benih firman Tuhan dalam hati kita, kita mula praktekkan, kita mula pikirkan dalam hidup kita, saya percaya bahwa ia akan menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, ini sangat penting kita menerima benih firman Tuhan, wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dalam hidup kita harus tertanam dalam hati kita sesuai dengan kebenaran
yang dinyatakan kepada kita itu adalah benih yang sedang ditaburkan dalam kehidupan kita. Jadi benih itu yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi benih yang jahat, benih dari si iblis dan dari kuasa-kuasa jahat, itu adalah benih yang menghasilkan buah yang jahat. Saudaraku, jadi kita perlu mengerti bahwa kita perlu menerima buah yang baik untuk kita menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sesuai dalam Yakobus 1:14 ayat yang ke-15, Yakobus 1:14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini memberitahukan kita proses menghasilkan buah. Ia juga berbicara benih yang jahat yang disemai di dalam diri kita. Ia bermula dari keinginan kita sendiri dan membuat kita tersesat olehnya, sehingga keinginan itu melahirkan dosa dan maut, sesuai dengan ayat ini. Jadi saudaraku, kita perlu bertanggung jawab. Sama ada kita menilai benih yang disampaikan kepada kita. Adakah benih itu baik atau benih itu jahat? Kita sendirilah yang bertanggung jawab. Sama ada kita mau menolak keluar benih yang jahat dan menerima benih yang baik. Karena benih yang jahat berkuasa dan memikat untuk mengheret kita melakukan dosa, akhirnya kita mengalami maut. Jadi di sini kita harus menyadari, saudara, bahwa kebenaran Allah dinyatakan oleh para nabi dan rasul kepada kita adalah pemberian yang baik dan sempurna dari sorga. Amin. Yakobus 1:17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan kepada Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku, ini berbicara tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh rasul dan nabi, yang merupakan benih yang baik dan sempurna dalam kehidupan kita, dan membuat hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Karena benih yang adalah firman Tuhan yang ditanam dalam hidup kita, itu adalah benih ilahi, saudaraku, di mana ia sangat-sangat berkuasa membuat hidup kita bisa bertumbuh, sangat berkuasa mengubah hidup kita, dan sangat berkuasa menyelamatkan setiap kehidupan dan jiwa kita, saudaraku. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 19, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Amin. Saya ulangi, Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, betapa berkuasanya benih dari perkataan firman Tuhan itu. Kita perlu menghormatinya, kita perlu menerimanya. Seringkali kita tidak pernah mengambil perhatian firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kita tidak kisah, kita tidak peduli akan firman Tuhan. Saudaraku, jika kita belajar izinkan, ya tertanam dalam hidup kita, sudah pasti saudara dan saya akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, pemberian yang sempurna datangnya dari sorga. Alkitab juga menyatakan bahwa benih ilahi itu adalah sifat Allah yang telah tertanam dalam hidup kita. Perkataan Tuhan yang tertanam dalam diri kita adalah satu pemberian yang sempurna dari sorga, membuat buah yang kita hasilkan adalah buah yang sempurna. Maka saudaraku, rasul dan nabi akan melepaskan perkataan rehma dan wahyu yang datangnya daripada Tuhan menurut musim dan waktu yang kita perlukan hari ini. Saudaraku, pentingnya rehma ataupun wahyu yang disampaikan oleh nabi dan rasul kepada kita. Karena apa, saudaraku? Karena kita memerlukan rema ini, kita memerlukan wahyu ini untuk apa, saudara? Saudaraku, untuk supaya kita bisa mengambil keputusan tepat pada waktunya. Karena kita perlukan benih firman Tuhan supaya benih ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Karena perkataan Tuhan ini penuh dengan kebaikan, perkataan Tuhan ini penuh dengan kemurahan, di mana ia bisa mengubah kehidupan kita dan memberkati kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sudah lama menjadi orang-orang yang percaya, kita sudah lama berada di gereja, kita sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, adakah saudara menghormati perkataan Tuhan yang dilepaskan dalam hidupmu? Adakah saudara menerima benih firman Tuhan yang dinyatakan kepadamu? Saudaraku, itu sebabnya saudaraku, saya ingin mendorong saudara supaya kita menghormati perkataan Tuhan yang dilepaskan dalam hidup kita. Karena
Ia berkuasa menyelamatkan jiwa dan memberkati dalam kehidupan kita. Karena Ia adalah pemberian sempurna daripada Allah, saudaraku. Ketika kita menolak perkataan Tuhan, maka kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Saudaraku, sangat penting hari ini kita menghimbau kembali kehidupan kita. Adakah kita benar-benar bisa menerima perkataan Tuhan, remah dan wahyu yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui hamba Tuhan, melalui para nabi dan rasul. Saudaraku, sangat penting sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima perkataan firman Tuhan? Adakah sikap kita bergumul ketika kita menerima firman Tuhan? Kenapa kita bergumul? Kenapa kita susah mau menerima? Mungkin di dalam kehidupan kita masih memiliki satu sikap yang tidak baik, di mana kita mengalami kemarahan, sikap yang marah-marah. Kadang-kala sikap ini yang memberikan kita, menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau menerima perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kita, kita tidak mau terima. Kita marah akan firman Tuhan yang menyentuh hatimu. Yang mungkin ia tegas dalam hidupmu, engkau tidak bisa terima, engkau marah, engkau rasa macam sepertinya engkau bukan itu yang menjadi keinginanmu. Sebenarnya firman Tuhan yang dalam hatimu, yang terkena dalam hidupmu, itu mengubah hidupmu, saudaraku. Jadi ini dia membuat kita bergumul sama ada kita mau menerima perkataan firman Tuhan atau tidak, saudara. Jadi kita perlu selidiki hati kita. Adakah kita ini benar-benar mau menerima perkataan firman Tuhan? Saudara yang seiman dalam Tuhan, sangat sedih jika umat Tuhan mereka tidak mau menerima dan mentaati firman Tuhan. Mungkin saudara dan saya sudah lama dalam gereja, sudah lama ke gereja, mungkin puluhan tahun, mungkin belasan tahun dalam gereja. Tapi paling sedih ketika saudara sebagai orang Kristen tidak pernah berubah. Walaupun setiap kali Anda ke gereja mendengarkan firman Tuhan, setiap kali Anda ke kelompok sel Anda mendengarkan firman Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Kenapa, saudaraku? Karena engkau bergumul dengan perkataan firman Tuhan yang bisa mengubah hidupmu. Engkau tidak mau menerimanya. Engkau mungkin menerima, tetapi dalam keadaan yang marah-marah. Ataupun saudara masih hidup di dalam dosa, dengan hidupmu yang kotor, engkau tidak mau bertobat, dan walaupun firman Tuhan datang mengubah hidupmu, engkau masih mengalahkan hatimu. Sehingga engkau tidak bisa melihat penterobosan, perubahan dalam hidupmu. Ini membuat kita bergumul di dalam menerima perkataan Tuhan. Saudaraku, apakah yang menjadi puncak kita gagal menerima perkataan Tuhan? Karena salah satunya adalah kita masih hidup dalam kantung anggur yang lama dan tidak dapat mengisi air anggur yang baru dalam kantung yang baru. Pemikiran kita masih kolot, masih lama. Kita hanya mau menerima perkataan Tuhan yang telah lama diucapkan dalam hidupmu. Kita tidak mau menerima perkataan Tuhan yang hari ini yang sesuai dengan musim dan waktunya yang diucapkan oleh hamba Tuhan kepadamu. Engkau tidak mau menerimanya sehingga engkau berada dalam keadaan yang lama. Amin. Engkau tidak mau berubah. Engkau rasa kebenaran yang engkau terima sebelum ini itulah kebenaran yang engkau pegang. Kamu rasa diri benar. Engkau tidak mau diubah oleh kebenaran yang terkini yang datang, remah yang datang dalam hidupmu pada waktu ini, saudaraku. Sama dengan Rasul Paulus. Sebelum Paulus ataupun Saulus menjadi orang percaya, dia sangat bergumul menerima kebenaran. Kenapa, saudaraku? Ini karena tradisi, kebiasaan dan hukumnya dan cara yang dipegangnya membuat dia sangat bergumul menerima kebenaran. Makanya menolak kebenaran yang sempurna ini karena tradisi dan sifatnya, caranya yang lama dan rasa diri benar. Saudaraku, jika kita sering melawan mereka yang menyampaikan firman Tuhan karena sikap kita, sudah pasti kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, berapa tahun pun engkau dalam gereja, engkau tidak pernah berubah secara menyeluruh. Engkau tidak akan pernah menerima perkataan firman Tuhan. Makanya, saudaraku, kita perlu menerima perkataan firman Tuhan yang datang dalam hidupmu pada waktu ini. Kita perlu menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita ketika ini, saudaraku. Kalau kita lihat Rasul Petrus, dia
dia adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan, murid Tuhan yang luar biasa. Petrus melayani Tuhan dengan berapi-api. Dia melakukan banyak mujizat. Namun dia juga bergumul dalam menerima wahyu dari Tuhan. Walaupun Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil dan muridkanlah bangsa-bangsa. Namun ketika itu Petrus sangat bergumul dalam pemikirannya terhadap bangsa-bangsa lain. Dia hanya memikirkan tentang kerajaan orang Yahudi, memikirkan bangsa Yahudi. Tapi Tuhan mau Petrus mengalami penterobosan di dalam tradisinya, dalam pemikirannya, dan membuang semua pikiran lama supaya ia bisa menerima perkataan Tuhan yang baru, wahyu Tuhan yang baru. Maka kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 10, saudaraku, kita tahu sejarahnya bahwa ketika Petrus naik ke atas bumbung untuk berdoa dan melihat langit terbuka, ada satu di situ ada sebuah kain yang besar dan di dalam kain itu turun, dan di atas kain itu pelbagai jenis binatang, dan Tuhan katakan, Petrus, ambillah binatang itu dan sembelih. Dan Petrus katakan bahwa sejak daripada kecil, daripada lahirnya, sejak daripada usianya menjadi orang Yahudi, dia tidak pernah menyentuh satu pun dan memakan satu pun binatang yang haram. Ini adalah wahyu yang Tuhan berikan kepadanya, di mana ambillah binatang, salah satu binatang ini untuk engkau sembelih. Tuhan mau, Yesus mau Petrus mengalami penterobosan di dalam pemikirannya, supaya dia mengerti bahwa pemikiran yang lama itu harus diubah dengan wahyu tentang harus melayani bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya fokus kepada bangsa Yahudi. Karena bangsa ini Petrus menganggap orang lain selain daripada bangsa Yahudi satu bangsa yang kotor, satu bangsa yang memiliki kedudukan yang rendah daripada bangsa Yahudi. Saudara yang seiman dalam Tuhan, maka suara Tuhan datang kepada Petrus, bangunlah Petrus, ini wahyunya, bangunlah dan makanlah. Tetapi jawab Petrus, saya tidak pernah makan yang haram, karena bagi bangsa Yahudi ini adalah binatang yang kotor. Tetapi ini wahyu yang baru yang Tuhan berikan kepada Petrus. Walaupun Petrus ketika itu sudah menjadi rasul, sudah menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, melakukan banyak mujizat, tetapi Petrus masih bergumul dalam pemikirannya untuk menerima wahyu yang baru dari Tuhan. Kita lihat saudaraku Kisah Para Rasul 10, 15, 16. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudaraku, wahyu yang datang kepada Petrus membuat ia bergumul. Haleluya. Bayangkan saudaraku, seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, namun dia masih bergumul menerima kebenaran. Walaupun dia sendiri melihat kain itu turun dari sorga dengan berbagai binatang dan mendengarkan suara Tuhan, namun dia masih bergumul untuk menerima kebenaran. Saudaraku, sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan, kadangkala kita tidak sadar kita sebenarnya sedang menolak firman Tuhan. Makanya saudaraku, lewat kebenaran yang kita terima, kita perlu menghormatinya, kita perlu benar-benar menanam dalam hati kita, supaya kita boleh melihat visi yang lebih besar, bukan saja melayani di kalangan kita, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain, saudaraku. Makanya Tuhan ingin mengingatkan Petrus bahwa pelayanan Petrus is not just untuk mereka sendiri, tetapi untuk bangsa lain. Bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain yang mereka anggap rendah sebelum ini. Maka Tuhan katakan, ambillah binatang ini, makanlah. Tetapi Petrus katakan tidak pernah dia memakan makanan yang haram. Tetapi ini wahyu yang baru. Saudaraku, Tuhan akan berbicara kepada kita dari sisi yang berbeda, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita masih memegang pengertian kita yang lama, dan ketika wahyu Tuhan datang yang baru, kita akan menentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ingat Nabi dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang membawa kepada kita berita yang baik dan pemberian yang sempurna tepat pada waktunya, di mana perkataan rehma firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu benar-benar menerima, menghormati firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Mengapa masih ramai orang Kristen
tidak bisa menerima perkataan atau rema yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Karena dalam hatinya masih ada kesombongan. Orang yang sombong tidak akan pernah menerima kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena orang sombong mereka menganggap diri mereka lebih pintar daripada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Menganggap dirinya lebih hebat, lebih lama menjadi orang Kristen daripada orang lain. Kesombongan itu membuat mereka menolak firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu sebenarnya bisa menyembuhkan mereka. Kalau kita lihat saudaraku dalam contoh dalam perjanjian lama, seorang pegawai yang bernama Naaman, seorang panglima tentara saudaraku, di mana ketika itu dia mengalami penyakit kusta putih, borok yang begitu bau. Dan ketika itu dia tahu bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Dan dia pergi ketika itu dan nabi itu katakan, Naaman, pergilah dan rendamkanlah 7 kali badanmu di sungai Yordan. Tapi oleh karena raja atau Naaman ini, seorang pegawai ini rasa dirinya berpangkat, dia rasa dirinya tidak layak mandi di sungai Yordan karena sungai Yordan itu sungai yang kotor. Dia ada sungai lagi yang lebih bersih daripada sungai Yordan. Kenapa tidak disuruh ke sana? Dia sangat marah lalu dia mau pulang. Karena apa saudaraku? Karena kesombongan. Ini yang sangat kita perlu perhatikan saudaraku. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, sebenarnya firman Tuhan yang datang ini bisa mengubah segala sakit penyakitmu. Ketika kita menolak berkat Tuhan, kita menolak kesembuhan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita seperti Naaman. Puji Tuhan, syukur Naaman ketika itu dia juga mulai merendahkan hatinya, lalu dia mandi, menenggelamkan 7 kali tubuhnya di sungai Yordan, maka dia sembuh. Ingat saudaraku, perkataan inilah yang memberikan hal-hal yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sombong, kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Kita baca saudaraku, kalau kita sombong, kita akan binasa. Hosea 4:6 ayat 9, Hosea 4:6 hingga 9. Saya akan bacakan di sini saudaraku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imamku. Aku akan menghukum dia di tengah-tengah dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mengapa kita sombong? Karena pengertian kita yang terhad, dan kita menyangka kita tahu semuanya seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan akan Allah, maka mereka sombong. Maka Tuhan berkata bahwa umatku akan binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku yang saya dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu menghormati dan mengakui orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dan menghormati rema yang mereka sampaikan, karena ini bisa mengubah hidup kita sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa saudaraku. Maka kita semua dipanggil menjadi imamat yang rajani untuk melayani Tuhan dalam kerajaannya dan melayani bangsa-bangsa. Kalau kita tidak memiliki wahyu dari Tuhan, sudah pasti kita tidak dapat melayani dalam kerajaan Tuhan. Makanya wahyu itu datang dari perkataan firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita oleh para nabi dan rasul dan hamba Tuhan dalam gereja. Saudaraku, karena ini adalah pemberian yang baik yang diturunkan dari atas untuk menyatakan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita baca yang terakhir 1 Korintus 2:6 hingga 7. 1 Korintus 6:2 hingga 7. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang ditiadakan.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya. Inilah pemberian yang sempurna yang baik dari surga, di mana Tuhan melepaskan hikmatnya supaya kita bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu kemuliaan surga. Inilah kemuliaan yang Tuhan mau kita masuki di muka bumi ini, untuk memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini tetapi dari penguasa-penguasa dunia, tetapi yaitu penguasa-penguasa yang tidak ditiadakan. Maksudnya apa, saudaraku? Kita sangat bersyukur karena hikmat dan kemuliaan dan wahyu rema hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan sesuai dengan waktu dan tepat dalam hidupmu pada waktu ini. Makanya saudaraku, kita belajar sebagai orang-orang Kristen, sebagai imamat dan rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dalam kerajaannya. Mari kita benar-benar siapkan hati kita menerima wahyu dari Tuhan, menerima wahyu dari hamba Tuhan yang disampaikan kepada kita, sehingga kita benar-benar berubah, bertumbuh, berkat Tuhan datang mengalir dalam hidup kita, kasih karunia mengalir dalam hidup kita. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, mereka juga akan kehilangan panggilannya di dalam Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita benar-benar menikmati berkat Tuhan, perkataan Tuhan, wahyu Tuhan, menghormati rema yang disampaikan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa membangunkan rumah Tuhan yang rohani, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah bangsa-bangsa ini. Saudaraku, mari kita semangat dan biarlah benih firman Tuhan itu benar-benar berbuah dalam kehidupan kita, menghasilkan buah yang baik, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, maka sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan rema dan wahyu yang Tuhan ingin bicarakan buat saudara dan saya pada waktu ini. Jangan lagi kita memiliki pemikiran lama, buanglah kantong yang lama, pergunakanlah kantong yang baru supaya air anggur yang baru bisa disimpan, wahyu yang baru, hikmat yang baru, hal-hal yang baru bisa dinyatakan dalam hidupmu, untuk kita bisa bergerak maju dan menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita kepada banyak bangsa-bangsa. Haleluya. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini terus menguatkan kita bahwa betapa pentingnya kita menerima perkataan firman Tuhan daripada orang-orang yang Tuhan tentukan dalam gereja, terutamanya daripada nabi dan rasul yang ada dalam gereja, sehingga kita bisa menikmati perkataan Tuhan sesuai pada waktu dan zaman kita pada waktu ini, sesuai dengan situasi kita saat ini, sehingga yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa mujizat, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau mengajar kami untuk kami bisa menghormati wahyu, rema, kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kebenaran ini adalah benih, di mana benih ini akan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami perlu merenungkan firman ini, kami perlu pikirkan Tuhan, supaya Tuhan firman ini, benih ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, menghasilkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hamba-hambamu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan firman ini benar-benar memberikan impact yang mendalam dalam hidup kami. Kami perlukan rema Tuhan, kami perlukan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami pada waktu ini, pada masa yang tepat ini Tuhan, untuk kami bisa bertindak dengan hikmat daripada Allah, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari Engkau terus campur tangan dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan buat teman-teman kami yang melihat, para ibu dan bapak, teman-teman kami yang ada melihat live ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi orang-orang yang kudus di mata Tuhan, menjadi umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang benar-benar. Tuhan Yesus ingin mereka menerima hal-hal yang luar biasa dari kehidupan kami melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati kami semua, berkati firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.